Mana dalilnya? Dhamir laki-laki juga untuk perempuan. Ayyuhal huffaz. Nah, di sini disebutkan perempuan tapi dhamirnya laki-laki. Yang bisa jawab kasih ud. Ha. Ha. Aywa. La ila alladzina bukan allati. Mu hada. طيب قوله سبحانه وتعالى لله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين وبسنة متصل إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وأرضى عنه. فوسني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الآنية جمع إناء وجمعها الأواني واستعمال الآنية في المفرد والأواني في أقل من تسعة مجاز. عن أبي عبد الله طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. باب الآنية المؤلف رحمه الله تعالى menjelaskan tentang babu al-aniyah, wadah-wadah ya. Jam' aniyah, jam' ina. Inaun jamaknya aniyah. Tetapi jamaknya ina awani, yakni jam'ul jama'. Ya, kadang-kadang baitun jamaknya buyut. Tapi jam'ul jamaknya buyutat. Wa hakadha. Hunak syekh mawjud jam'ul jama'. Aywa. Awal marrah sami'at hada? Jadi ina jamu aniyah. Jam'ul jama' awani. Fasti'mal aniyah fil mufrad wal awani fi aqalla min 9 majazun. Maka penggunaan kata al-aniyah itu biasanya untuk mufrad. Wal awani fi aqalla min 9 majazun. Biasanya kalau awani yakni jam'ul jama' biasanya digunakan untuk 10 ke atas. Naam. عن أبي عبد الله حذيفة اليماني الكوفي رضي الله عنهما واليماني بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر على لغة قليلة وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم وهو لقب أبي حذيفة واسمه حسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين ثم مثنات تحت تصغير حسل بكسر الحاء وإسكان السين ويقال فيه حسيل بلا تصغير. طيب hadis yang berikut adalah sayyidina dari Abi Abdullah Hudzaifah Ibnu al-Yamani al-Kufi radhiyallahu anhu. Jadi al-Yamani bil ya' al-fasih wa bihazfiha al lughatin qalilah. Jadi sayyidina Hudzaifah Ibnu al-Yaman, ada yang pakai al-Yaman, ada al-Yamani. Jadi kalau di kitab-kitab memang kita temukan dua, dari sayyidina Hudzaifah Ibnu al-Yaman, ada juga Ibnu al-Yamani. Kata Sayyid Syekhul Islam bil ya' al-fasih. Jadi lebih fasih kita mengatakan al-Yamani, pakai ya daripada tidak menggunakan ya. Dan kata beliau wa huwal ashhar indal muhadditsina wa ghairihim. Itu yang lebih masyhur di kalangan para muhaddisin dan selain para muhaddisin. Nama beliau adalah Husail, tasghir daripada Hisal. Nah, ada mengatakan Hasil nama beliau. Nah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما
أي صحاف آنية الذهب والفضة وهي بكسر الصاد جمع صحفة. صحفة بفتحها وهي دون القصعة. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. Janganlah kalian minum di dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas dan dari perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan di dalam piringnya. Sihafihima. Ya, sihaf itu adalah aniyat, ay sihafi aniyatiz zahabi wal fiddah. Wa hiya bi kasri shad, sihaf, jam'u sahfah. Jadi sahfah itu adalah wadah makan dunal qas'ah, di bawah qas'ah. Baik. Jadi piring, ya, orang Arab itu dulu itu enggak satu jenis, ya, ada besar, ada kecil. Biasanya kalau sahifah atau sahfah itu biasanya makan untuk satu orang, yakni piring kayak kita pakai itu namanya sahfah. Sahifah itu untuk satu orang, sahifah. Kemudian kalau untuk dua orang atau tiga namanya mikkalah. Nah, piring agak sedikit besar, ya, untuk dua orang atau tiga orang namanya mikkalah, tempat makan. Kemudian untuk 5 orang namanya safhah. Nah, ini, ya. Nah, kemudian yang lebih besar lagi adalah jafnah. Jafnah gede lagi. Yang paling besar lagi qas'ah. Qas'ah itu cukup untuk 10 orang. Nah, pernah lihat nampan Arab nggak usah? Gede. Dia besar, mungkin sebesar ini. Di situ biasanya taruh apa? Kambing guling di atasnya. Ya. Ya. Yang 5 namanya safhah. Ayo. Safhah. Kalau qas'ah 10. Qas'ah 10. Jamannya qisa' biasanya. Qisa', qas'atun qisa'. Ayo. Fa innaha, ya, maka sesungguhnya ay aniyat az-zahabi wal fiddati wa sihafaha lahum ay lil kufari fid dunya. Kenapa haram? Karena wadah-wadah emas dan perak itu adalah bagi orang kafir. Di mana? Fid dunia, di dunia. Nah, baik, maksudnya apa? Terus? لا بمعنى حلها لهم. حلها لهم لأنهم مكلفون بفروع الشريعة على الصحيح. على الصحيح, penting. Ya, jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadah yang terbuat dari emas perak, lahum, maksudnya bagi orang kafir. Kata-kata lahum itu bukan berarti orang kafir itu boleh melakukan perkara-perkara haram, bukan. Ya. Jadi beliau mengatakan la bima'na hilliha lahum. Kata-kata lahum di sini bukan pembolehan untuk orang kafir. Kenapa? Li'annahum mukallafuna bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Luar biasa ini, ya. Jadi orang-orang kafir mereka itu juga dikenai hukum taklif, ya, dengan furu' syariah, ya. Maka perintah-perintah syariat itu bukan hanya ditujukan kepada orang mukmin, bal al kafir aidan. Orang kafir juga mukhatabun, mukallafun dengan furu' asy-syariah. Baik. Ini yang qaul yang paling sahih kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi memang ada ikhtilaf, ya, para ulama yang panjang, apakah al-kuffar, apakah orang-orang kufar itu mereka itu juga dikenai dengan furu' asy-syariah, ya. Pendapat yang pertama yang paling sahih apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini, bahwa mereka juga wajib, ya, melaksanakan perintah-perintah syariah baik secara pelaksanaan ataupun i'tiqad. Ya, baik. Pendapat kedua mengatakan mereka tidak wajib melakukannya secara i'tiqad, tetapi wajib secara pelaksanaan. Baik. Jadi dari sinilah kita tahu bahwa kita tidak boleh
menjual belikan benda yang haram. Ke siapa? Orang kufar. Contoh begini. Boleh nggak jual kalb khinzir sama mereka? Jual khamar? Al-jawab la yajuz. Nggak boleh kita jual khamar walaupun itu kepada orang kafir. Kenapa? Li'annahum mukhatabun bi furu' syariah. Karena mereka juga wajib melakukan perintah-perintah syariat itu. Hanya saja ya mereka itu tidak boleh melakukan sholat, melakukan haji walaupun mereka diperintah karena ada mani' di situ. Ada pencegahan yaitu asyirk yang ada dalam diri mereka ya. Jadi hujjah para ulama yang paling kuat dalam hal ini adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ila akhir ya. Jadi di situ di neraka itu orang-orang kafir ditanya ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka kata lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tidak sholat, walam naku nut'imul miskin, kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Tayyib, maka kata pendapat yang sahih di sini, saat mendekan mereka itu tidak mukallaf dengan furu' syariah, pastinya itu ya mereka tidak akan mengatakan alasan itu ya. Artinya apa? Jadi kita haram. Kadang kan begitu ya. Kanggo dijual berem jok dengan Hindu nih ya. Dan ini berdosa nih ya. Tetap tidak boleh ya. Walaupun mereka meyakini itu boleh ya. Nah, wadih hadaka. Ya, bal aywa. بل بمعنى أنهم مستعملون لها في الدنيا عادة وهي نعيمهم الذي قدره الله لهم فيها. Ya, jadi maksud fa innaha lahum itu maksud Rasulullah biasanya yang pakai apa perabot emas perak itu biasanya yang pakai itu orang kafir. Nah, jadi itu bukan berarti pembenaran untuk mereka menggunakannya ya, tetap mereka haram menggunakannya. Nah, وما لهم في الآخرة من نصيب ولكم أيها المؤمنون في الآخرة يعني الجنة. رواه مسلم وغيره. طيب وما لهم في الدنيا من في الآخرة من نصيب, dan tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Walakum ayyuhal mu'minun fil akhirah, dan wadah-wadah tersebut adalah bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Fil akhirah, rawahu Muslim. Na'am, wa fihi تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وصحافهما على الرجال وغيرهم من النساء والخناثة. Na'am. Jadi dalam hadis ini ya, hadis tentang tahrim adalah pengharaman menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada emas perak ya, piring-piringnya ala rijal wa ghairihi minan nisa. Laki-laki haram, perempuan juga haram ya. Jadi perempuan boleh menggunakan emas itu biqadri zinah al-mu'tadah ya, menggunakan perhiasan saja, dan itu pun menurut adat setempat perempuan di tempat tersebut. Jadi kalau dia melebihi daripada adat juga haram ya, tidak boleh. Misalnya perempuan di Lombok pakai berapa, Ustaz? Pira biasa kado nina paling luwih harus sekilo. Di Lombok 100 gram lah, oke lah. 200 ada. Biasanya makai ada. Bisa jadi ya. Bisa jadilah. Tapi kalau 300 gram rasa ndak ada. Ya nadir lah tuh. Jadi perempuan boleh menggunakan perhiasan emas biqadri al-adah ya. Kalau lebih daripada adat haram dan wajib di zakati. Tayyib. Kemudian perempuan juga tidak boleh menggunakan selain daripada perhiasan, termasuk piring ya, mesti sugih dengan pakai wadah daripada piring. Wal khunasa, dan orang-orang banci ya, banci juga tidak boleh.
بإدراج النساء في ضمير الذكور تغليبا على قول المحققين. Tayyib, beliau mengatakan biidrajin nisa fi dhamiriz dzukur. Jadi maksud kata-kata biidrajin nisa dengan memasukkan perintah kepada perempuan di dalam dhamir laki-laki. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda apa? La ta'kulu. Ta'kulu itu larangan untuk laki-laki. Ya. Timbul pertanyaan, apakah perempuan juga memang masuk di dalam perintah-perintah yang ditujukan kepada laki-laki? Al-jawabu na'am indal muhaqqiqin. Jadi perintah yang ditujukan kepada laki-laki indal usuliyyin itu juga dalam waktu yang sama, ya, itu perintah untuk perempuan. Illa fi umur khassah, dalam perkara-perkara khusus yang memang berhubungan dengan perempuan saja, ya. Makanya kemarin ada orang nanya semana, Ustaz, kalau kita talqin, ya, kita talqin kan ada sebagian yang talqin, Ustaz. Apa dia bilang? Hotel sini. Ada alas tambah ada? Nanti, tayyib. Talqin apa katanya talqin? Sabbatakil minal aminin, apa sebelumnya apa? Qablahu raditu billahi rabba wa bi sami'ati nabiyyi rasulullah dzalika hayyatan tub'atsina insyaallah minal aminin. Tayyib. Ustaz, besok kena kita bilang minal aminin, minal aminat. Ba'dhul al-mulaqqin bilang kan begitu. Insyaallah minal aminat. Pas ahli nahwu apa pegawaian hati ya. Nah, ini kan perempuan. Jadi dia bilang apa? Minal aminat. Ana qultu la. Ini tetap minal aminin. Limada? Karena kebanyakan khitab az-zukur itu masuk perempuan dimnian di dalamnya. Walaupun nggak disebutin perempuan, tetapi perempuan itu memang bagusnya tertutup, jadi dhamir laki-laki pakai untuk perempuan juga. Dan untuk tasyrifan linisa, untuk memberikan penghormatan kepada perempuan. Jadi kalau minal aminah itu rasa-rasa gender banget, diskriminasi kepada perempuan, ya. Ini laki-laki, ini perempuan, la abadan. Itu yang pertama. Kemudian ana bilang fil Al-Quran, ya, perintah-perintah untuk laki-laki itu semuanya untuk perempuan juga. Illa fi ba'dil ayah. Contoh, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat wal khashi'at ila akhir fi surat Al-Ahzab juz ke-22. Nah, itu hanya beberapa ahwal saja, ya. Maka dalil, mana dalilnya? Dhamir laki-laki juga untuk perempuan. Ayyuhal huffaz. Nah, di sini disebutkan perempuan, tapi dhamirnya laki-laki. Ayo, tayyib. Dia nyebutin perempuan, tapi dhamirnya pakai laki-laki. Yang bisa jawab kasih ud. Ayo. La ila alladzina. Alladzina bukan allati. Wahada. Tayyib, qauluhu subhanahu wa ta'ala wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafaqna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah tidak berfirman wa kanat minal qanitat.
Al-qanitin mudzakkar salim. Wa kanat minal qanitin. Jadi ngapain dia bilang? Insyaallah minal aminat. Ana bilang enggak. Ada minal faqir ya nih. Mau minal aminat tafadhal. Ana tetap minal aminin. Wa kanat minal qanitin. Yani hiya minal qanitin. Illa fi ba'dhi al-ayat. Tayyib. Ala kulli hal, pembahasan ini banyak dalam muqaddimah para ulama usul fiqh. Jadi kata beliau, walaupun di dalam hadis itu tidak ada penyebutan perempuan, larangannya, tetapi tetap saja perempuan juga masuk dalam larangan itu taghliban, ya, karena ikut kebiasaannya, ya, hukum secara umum. Wa haqiqatan ala qawli ba'dihim, dan secara hakikat ala qawli ba'dihim. Jadi sebagian mengatakan perintah-perintah kepada laki-laki itu memang awalnya laki-laki dulu tertuju kepada laki-laki khusus, nah baru perempuan ikut di step kedua, langkah kedua. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, memang langsung laki-laki perempuan masuk dalam khitab itu, jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Jadi aslan bukan taghliban. Nah, terus Illatul hurmati isti'malu ghairi dhahab. Ain al-dhahab. Di sini ghairi kan? Idza illatul hurm isti'malu ain al-dhahabi. Ain. Di sini ghairi. Iya. Kalau ghairi nggak tepat. Karena ilat pengharaman menggunakan selain emas perak, ngapain? Masa selain emas perak nggak boleh pakai aini? Ain az-zahabi al-fiddati ma'al khuyala'i wa hiya mushtarikatun baina rijali wa ghairihi. Baik, jadi ilah pengharamannya itu apa? Menggunakan benda emas perak itu karena kesombongan. Ya, namanya sombong itu laki-laki perempuan punya sifat sombong. Jadi memang begini, ikhtilaf para ulama, sebenarnya pengharaman, ya, emas perak itu apa? Kenapa dia tidak kenapa dia diharamkan, ya? Jadi ikhtilaf ulama, apa ilah tahrimnya, ya? Di antara illatut tahrim yang pertama apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini, al-khuyala, ya, sombong. Jadi biasanya orang kalau emas perak itu dia ada kibar fi nafsihi. Taib, ini ilah yang pertama. Ilat yang kedua itu ilatnya adalah karena menyimpan emas perak enggak jalan, apa namanya, jadi beku keuangan itu. Ya, seperti monopoli, menimbun. Yang seharusnya emas perak itu apa? Dijalankan. Nah, maka Allah Subhanahu wa berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Taib, ini ilat yang kedua. Taib. Ilat yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada ilah. Memang dia nas, emas perak enggak boleh ta'abudi, ya. Jadi ta'abudi. Kalau kita mengatakan ilatnya itu adalah kibar, nanti dia enggak sombong. Nah, dek sombong apa aku ngadu, kanggok. Gitu. Atau dia mengatakan yang kedua, apa tadi ilah yang kedua? Apa namanya? Ihtikar. Sekarang udah kaya orang, misalnya. Orang semua udah kaya semua. Ya, nggak pakai emas. Apakah boleh saya menggunakan emas? Maka kita mengatakan paling bagus ta'abudi bas, nggak ada ilahnya, ya. Hikmah ada, tetapi ilahnya tidak ada, ya. Mungkin atau boleh kita mengatakan ilatnya itu tidak ada. Jadi memang ta'abudi dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Cuma hikmahnya 1, 2, 3. Baik, hakala. Dan beda ilah sama hikmah, ya. Hikmah itu faedah yang kita dapatkan daripada al-illah dalam pembahasan qiyas. Ya, hikmah itu tidak bisa dijadikan dasar pengambilan hukum. Kalau ilah ya, tapi kalau hikmah tidak bisa. Nah,
Mudah bisa difaham ya. Ini memang pembahasannya kemana-mana, Syekh. Labas. Nah. ويحرم اتخاذها أيضا لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالطنبور طنبور. طيب. Dan haram ittikhazuha, membuatnya juga. Ya. Jadi sebagaimana haram menggunakan, haram juga Pak membuatnya. Jadi kaidahnya apa? Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhazuhu. Jadi setiap perkara yang haram digunakan maka haram juga dibuat. Tumbur, kata beliau tumbur. Tumbur, gitar yang ini. Gitar kan ada senarnya ya. Kemudian dia punya gitar biola, kayak biola. Yang punya gitar Spanyol orang bilang. Tumbur ya aneh. Besar yang tak gesek. Iya mirip biola lah. Biola. Baik. وفيه المجازة على الصبر عن الزائل الفاني في الدائم الباقي. Aywa. Wafi dalam hadis al-mujazatu, pembalasan, maksudnya balasan dari Allah ala sabri, kata kesabaran, aniz zailil fani, dari perkara yang hilang dan bersifat sementara, bidaimil baqi, dengan perkara yang kekal selama-lamanya. Jadi itu dia, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu, ya. Sebab meninggalkan sesuatu lillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Ya. Nah. Wa khassa fihi asy-syurb wal aklu bidzikri li ghalabatihima fil istimali la litaqyid. Baik, kata beliau, Masya Allah, memang hadis satu ini. Wa khassa fihi asy-syurb wal aklu bidzikri, dan dia khususkan di dalam pelarangan ini, yang dilarang itu makan minum. Itu yang disebut. Tetapi bukan hanya itu yang haram, ya. Kan la ta'kulu wa la tashrabu. Seakan-akan di situ yang haram itu apa aja, Zat? Makan minum. Terus kalau kita nggak pakai makan, nggak pakai minum, boleh apa enggak? Tetap enggak boleh. Jangan jadi zahiriyah. Zahiriyah bilang apa? Nggak ada nasnya ya. Dia bilang makan minum yang haram. Ya, kalau nggak makan minum halal, dia bilang. La. Ya, kata beliau apa? Kenapa dikhususkan disebut li ghalabatihima fil isti'mal? Karena memang itu biasanya orang pakai itu, tapi bukan berarti hanya itu toh yang dilarang, ya. La litaqyid, bukan untuk membatasi. Jadi semua ay jami'u wujuhil isti'mal, semua cara penggunaan emas perak itu haram, ya. Nah. Wa khussa al-ina'u bisyurbi was-sahfatu bil akli li'annahuma tu'addani. Aywa. Sama lagi kata beliau, ya. Rasulullah bersabda tadi, la tashrabu fi aniyah, jangan minum dia Pak di bejananya, dan tidak boleh di piringnya. Berarti yang haram itu bejana sama piring saja. Kalau sendoknya boleh. Ini kalau orang zahiriyah ini memang. Jadi kata beliau, yang diharamkan itu apa? Semua benda yang terbuat dari emas. Apa? Garpu, sendok, yang masak-masak dulu, panci, sigon, wajan, gelas, ila akhir. Nah, jadi bukan gelasnya saja dan bukan piring saja, ya. Tapi kenapa itu disebut? Karena memang biasanya taghliban, ya. Jadi Rasulullah SAW akan berbicara mengikut penggunaan orang pada waktu itu. Nah, jadi kata beliau li annahuma tu'addani lahuma ghaliban, karena biasanya dua perkara itulah yang digunakan untuk makan dan
minum. Jadi bukan berarti sini ada takyid. Nah, itulah pentingnya memahami hadis itu memang harus tanya ulama, ya. Bukan hanya begitu tok. Oh, ini berarti ini boleh kalau sepeda emas. Boleh lah. Ya, nah, jadi semua ujul isti'mal. Gigi emas itu boleh. Illa li darurah. Kalau memang li darurah boleh menggunakan emas, boleh. Misalnya dia kalau seperti Sayyidina Arfajah. Sayyidina Arfajah itu ketika perang ininya hilang. Tapi jadi gerowong hidungnya. Sayyidina Arfajah. Maka diganti pakai perak, busuk dia, dipakai semua busuk. Begitu diganti pakai emas, dia nyocok dia, nggak busuk. Limada li safa jauharihi, karena apa, bendanya atau murni dia, nggak ada kotornya, maka dikatakan apa namanya, Logam mulia. logam mulia, karena memang bersih betul. Itu dijadikan patokan bisnis pada hari ini. Jadi kalau meninggal boleh tidak dicabut, umpama kalau gigi emas. Allah alam, itu belum dijawab itu. Ada fi nas anda? Ayo. Nah, terus. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب بما ينزغ فضوله ولو نجسا كزرق حمام فقد طهر بفتح الهاء أفصح وأشهر من ضمها. طيب. Hadis yang berikutnya dari Sayyidina Abil Abbas Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahar. Idza dubigha, apabila sudah disamak al-ihabu, kulit, faqad tahara, maka sungguh dia telah suci, ya. Jadi hadis ini kata-kata dubigha al-ihabu ay bima yanzi'u fudulahu, dengan benda yang bisa menghilangkan lendir, bekas darah atau sisa daging yang ada menempel di kulit itu, ya. Walau najisan, walaupun benda yang digunakan untuk menghilangkan lendir dan sebagainya itu najis. Apa contoh? Kazaraqi hamam, seperti kotoran burung merpati. Jadi kotoran burung merpati itu paling bagus, ya, digunakan untuk apa? Untuk menyamak, ya. Tetapi setelah dia itu dibersihkan, ya harus dicuci, ya, karena dia fi manzilati al-mutanajjis, ya, fi manzilati al-mutanajjis. Kata beliau, kalau sudah disamak faqad tahara, maka dia sungguh telah suci. Bi fathil ha'i tahara afsah wa ashhar min dhammiha. Lebih bagus kita mengatakan tahara daripada tahura. Wal ihabu bi kasril hamzah. Ihab al-jildu qabla an yudbagh. Jadi kulit yang belum disamak namanya al-ihab. Nah, jadi kalau sudah disamak namanya apa? Syannah. Syannun atau syannatun. Dalam hadis-hadis, ya, banyak, wabil Bukhari, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili istayqadha minal laili, jika beliau bangun pada malam hari, maka beliau akan menuju ke al-shannal bali, satu wadah yang terbuat dari kulit yang tergantung, biasanya di situ digunakan untuk menyimpan air, ya. Itu namanya syannun, kulit yang sudah disamak. Kalau belum namanya ihab. Ayo. Waqal azhariyu al-jildu wal muradu huna al-awwalu wa jam'uhu ihabin. Uhubin. Betul hamzah wal ha'i wa bi fathiha. Uhab. Uhubin. Naam, ada dua. Wal hadis rawahu Muslimun wa ghairuhu. Naam.
ومحله في جلد تنجس بالموت ولو جلد غير مأكول. Tayyib. Wa mahalluhu, dan tempat penyamakan itu di mana saja? Di setiap kulit yang menjadi najis sebab mati. Ya, jadi setiap binatang bisa diambil apanya? Kulitnya bisa kita samak, ya, walaupun dia tidak bisa dimakan kecuali dua, al-kalbu wal khinzir. Walau jilda ghairi makulin, walaupun itu kulit hewan yang tidak dimakan, ya, singa, buaya, kecuali mazhab dia buaya boleh dimakan. Terus. Fala yadkhulu bidzalika jildul kalbi wa nahwuhu. Aywa. Jadi kalau jildul kalb memang tidak bisa dia apa? Disamak. Tayyib. Hunak masalah sekarang, dan itu jadi dalil sebagian ulama yang menghalalkan barang-barang yang terbuat daripada enzim babi. Ada satu masalah dalam fuqaha mu'asirin. Jadi ada istilah al-istihalah, perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, rata-rata kan sekarang makanan, minuman, atau bahkan yang sekarang apa, vaksin. Katanya vaksin itu boleh. Udah tahu mereknya Pfizer yang dari Amerika, Sinovac dari mana? Dari Cina, wa akhwatuha dari Prancis. Seneca dari Prancis ya. Nah, adhan min Faransa. Ayo. Tayyib. Kata mereka itu boleh karena sudah istihalah, sudah berubah bentuk kata mereka. Nah, jadi memang ulama mu'asirin ulama mu'asirin juga ya berikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh karena dia sudah berubah bentuk, ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena yang bisa disucikan itu hanya kulit saja, ya, kulit saja. Itu pun kulit selain kalab wal khinzir. Jadi dia berubah bentuk gitu, istihalah bahasanya. Ya, jadi di antara yang kemarin ana baca, di antara ulama Saudi yang membolehkan istihalah adalah Syekhuna mufti, salah satu mufti Saudi, Syekh Qais Al-Mubarak, ya, salah satu mufti yang berasal dari Ahsa bermazhab Malikiyah. Beliau membolehkan istihalah itu, Ustaz. Ya, kalau udah berubah bentuk dengan apa? Peralatan apa sekarang canggih lah kan. Jadi yang enzim apa namanya, yang bahan babi, bahan anjing itu dirubah sampai dia memang nggak ada lagi apanya. Iya, pakai kimia lah, ya. Pakai ini proses kimia sehingga berubah. Mereka mengatakan, nah ini udah, kata mereka, kulit saja yang najis, itu bendanya masih, hanya menghilangkan kotornya sudah boleh dipakai. Ini bukan sekedar kulit, udah berubah bentuk gitu, berubah ainnya. Asyarayakum. Untuk dikonsumsi sekalipun. Lah itu makanya istihalah itu. Ya, lakin indah Syafi'iyah, ya, para mufti Syafi'iyah tetap mereka mengatakan istihalah itu tidak boleh. Tidak boleh. Semua istihalah. Hanya dua saja, cuka dan Ulat. apa, khomer yang jadi Ulat dari apa? Yang jadi cuka. Ayo, tapi kan nggak istihalah. Yang benar-benar istihalah kan khomer berubah jadi cuka. Nah, boleh nggak dikiaskan babi diistihalahkan, berubah dia jadi bukan bentuk babi lagi. Misalnya Ustaz, dari cacing, dari apa itu untuk tablet misalkan. Nah, itu enggak, kalau cacing ya. Gitu kan. Ya makanya itu.
dari ke lawar misalkan. Nahnu Syafi'iyah la naqul bil istihalah illa aywa fil khamri idza takhallalat binafsiha. Terus فلا يطهر بذلك جلد jadi menjadi segar itu. Nah, wa kharaja وخرج بالإهاب الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ. aywa, dan terkecualilah dengan kulit apa asy'aru, rambutnya. Kalau rambut mau disama kayak apa aja nggak bisa ya, karena dia tidak bisa terpengaruh dengan ad-dabagh. Naam. وعلم من الحديث أن الدبغ كاف في تطهير الجلد لأنه Ihalatun. لا إزالة. Aywa. Wa ulima min al-hadis, dan diketahui dari hadis ini anna ad-dabgha kafin fi tathhiril jildi. Sesungguhnya menyamak itu cukup di dalam mensucikan kulit. Li'annahu ihalatun la izalatun. Karena dabagh itu adalah ihalah tadi istihalah, merubah bentuk, la izalah bukan menghilangkan najisnya. Aywa. Jadi tidak wajib di proses yang kedua, maksudnya cukup di dabagh saja. Nah, wa amma khabaru يطهرها الماء والقرز فمحمول ala nadabi. Adapun hadis Rasulullah SAW yang bersabda bahwa apa namanya, yathhuruhal ma' wal qaradhu, mensucikan kulit itu air dan al-qaradh, sejenis apa, daun apa bahasa kita yang keras, daun goa, daun gol, ayo daun gol. Famahmulun ala nabi, itu hanya sunnah saja tetapi tidak wajib. Nah atau itu hanya sekedar mensucikan saja, yang penting suci gitu maksudnya. Jadi tidak harus proses dua kali lagi. Wal khilafu fi dzalika. Baik, jadi kata beliau kalau mau panjang itu kembali kepada kitab al-fiqh. وعن أبي نجيد بنون مضمومة عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة وهي التي تسميها مزادة مشركة. Seharusnya nggak ada tanwinnya itu. Di ana juga ada tanwinnya. Seharusnya nggak ada. Baik. Hadis daripada Sayyidina Abi Nujaid Imran ibn Husain, Masya Allah, Sayyidina Imran bin Husain as-sahabiyul jalil, subhanallah ya. Beliau ini salah seorang sahabat yang disalami oleh malaikat. Safatul malaikat fi turuqat. Ya. Karena kesabaran beliau. Jadi beliau itu kena sakit. Kalau sakit itu apa namanya? Demamnya itu luar biasa, parah sekali. Demamnya parah. Maka satu hari dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta antum doakanlah saya ini sembuh. Ya, maka langsung didoakan Rasulullah, langsung sembuh. Tetapi selepas sembuh, dia datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah lagi supaya saya sakit lagi. Ya, maka kata Rasulullah, lesh limada, karena kata beliau, ya, sebelum saya sembuh itu ketika saya sakit, ya demam, saya itu disalami oleh malaikat. Saya salaman sama malaikat. Masya Allah itu. Tapi setelah saya sembuh, malaikat gak datang lagi. Maka ya Rasulullah, gak apa-apa, sakitkan saya ya Rasulullah. Tapi kalau waktu sholat, supaya saya sehat. Maka didoakan Rasulullah sakit lagi, tapi kalau sehat tuh, kalau sholat sembuh. Nah, kalau kita sholat sakit. Baik, maka ketika beliau meninggal dunia, beliau ada di satu syurfah, satu balik bahasa kita, tempat yang tinggi. Maka beliau berkata kepada istrinya, kepada anak-anaknya, beliau mengatakan, keluar kalian, sebentar lagi aku akan didatangi oleh sahabat-sahabatku. Ya, maka mereka keluar semuanya,
baru mereka keluar dari kamar, langsung mereka mendengar apa? Perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat datang, meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Sayyidina Imran bin Husain mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau tawaddau, mereka telah berwudu min mazadati musyrikah, dari wadah airnya seorang perempuan yang musyrik ya. Jadi mazadah itu kulit, biasanya kulit yang memang digunakan untuk menyimpan air ya. Zad itu apa? Bekal ya, maksudnya tempat menyimpan perbekalan air. Wa hiya allati tusammiha an-nasu birrawiyah, ar-rawiyah. Dan mazadah bahasa lainnya orang-orang mengatakan rawiyah. Rawiyah artinya yang memberikan kesegaran, menghilangkan haus. Na'am, majazan anir rawiyah al-musamma biha al-ba'ir, secara majaz. Karena biasanya rawiyah itu bukan untuk kulit, tetapi untuk unta yang digunakan untuk membawa air. Jadi orang dulu kan tidak ada riwayah kan? Ada galon. Rawiyah. Rawiyah. Coba sekarang rawiyah. Ewa. Jadi orang dulu kan tidak ada apa? Tidak ada mesin, tidak ada. Kalau mau ngambil air jauh, sumurnya bukan dekat ya. Jadi mereka pakai unta. Nah, unta itu ya dibawa apa? Kulit. Nah, itu dong. Dibawain. Nah, jadi jalan, unta itulah yang disuruh jalan di sela-sela tanaman. Nah, itu dia disiram lah, menyiram tanaman. Nah, maka dikatakan rawiyah. Itu unta itu namanya rawiyah. Alladhi yustaqa 'alaiha. Alladhi, yang yustaqa, digunakan air minum, alaihi, ke atas unta. Naam. Wa dzalika asy-syaikhani fi haditsin tawilin. Wa Ewa. fihi jawaz istimali awaniyil kuffar. Awaniyil kufar. awaniyil kuffari lima tadammanahu min jawazil wudu'i minha. ولأن الأصل فيه الطهارة لكنه يكره إن لم يتيقن طهارتها. Baik. Dalam hadis ini dalil ya bahwa boleh menggunakan wadah-wadah orang kafir. Dari mana? Karena baginda Rasulullah SAW di hadis tersebut berwudu dari, jadi wudu dari apa namanya ya, bejana mazarati musyrikah tadi itu ya. Dan yang biasanya orang musyrik dia nggak tahu najis, yakni la yahtariz anin najasah. Mereka tidak menjauhkan diri pada an-najasah. Jadi kehati-hatian itu boleh ya. Tetapi kehati-hatian itu kalau bertentangan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan ihtiyat, itu sudah waswasah namanya. Nah, maka Sayyidul Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin fi bab at-taharah, beliau luar biasa ya menjelaskan mana batasan ihtiyat, mana batasan waswasah. Jadi salah satu musibah yang menimpa thalabul ilm atau orang-orang tasawuf, dia syaknya tinggi. Najis dia. Sampai ada pada dulu ya kawan pakai motor. Terus ya ini kan motor baru nih. Terus elong bo kentos sekedik lah insertu. Segitunya Ustaz. Jadi mau ihtiyat, itu waswas. Nah, waswasnya tinggi sekali. Kayu Syaitan. Bakar itu disertu sebelum disertu. Itu parah itu. kayu melewat. Parah. Bahkan dalam kitab Hasyiah yang di Talibin dinukilkan oleh Sayyidi Abu Bakar Syata,
di antara kebid'ahan, ya, kebid'ahan kata beliau yang berlebih-lebihan, kita merasa ketika kita beli baju harus kita cuci. Baju baru, sarung baru, badai kau najis wahane. Ma ghaba anka la tas'al. Ya, kalau perkara itu nggak antum lihat nggak usah tanya. Jadi itu waswasah, ya. Itu malahan buat kita jadi susah, nyusahin diri. Baginda Nabi SAW contoh dalam perjalanan hadis itu. Kita dalam perjalanan, nggak ada air, tiba-tiba ada ramu syirik perempuan. Maka Rasulullah SAW minta air dari situ. Itu perjalanan, nggak ada air. Terus dia mau bawa ihtiyat, nindik kado dia, nggak ada air masalahnya. Maka ini juga dalil, ya, muhim ada. Dalil qiyasan ala hadal hadis. Kalau kita masuk ke satu tempat hamam, di situ ada apa? Ada ember, ya. Nggak usah ragu. Badai ko haram marsit penek lek teh. La. Ada sini, wujud. Badai kuah. Ukuran 2 kulah dia. Misal begitu ya. La. Udah pakai aja. Itu mazakarahu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fil Ihya. Bahkan kemarin dalam kitab Ihya memang ikhtiyar Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau lebih memilih pendapat qadim Al-Imam Syafi'i dalam masalah air kurang 2 kulah yang kemasukan najis walam yataghayyar. Ya. Dalam mazhab kita kalau air 2 kulah masuk najis. Kurang 2 kulah ya. Berubah tidak berubah? Mata najis. Kalau lebih 2 kulah? Kalau berubah najis, kalau enggak berubah? Enggak najis. Taib. Kata Sayyid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la wadidtu, kata beliau, la wadidtu, aku ingin sekali ashabu Syafi'iyah ambil qaul qadim. Yang ikut mazhab Maliki. Jadi mazhab Imam Malik mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma taghayyara rihuhu aw tawalunuhu. Jadi tidak membatasi dengan 2 kulah itu. Ya beliau lebih cuma mengatakan hadis 2 kulah itu didhaifkan. Kata Ibn Hazm dha'afa hadis qulatin. Nah, anak hitung Ustaz. Itu Sayyid Al-Ghazali punya 19 dalil. Anak ikut 1, 2, 3 sampai 19. Anak bilang top, ya. Artinya beliau pada saat itu beliau ketemu sama orang-orang ahli tasawuf, tapi mereka sampai ke batasan was-was itu. Jadi udah pakai aja. Gitu. Ini perjalanan darai maling kena mana? Badai-badai ke Jawa. Arab penek mersid lektir. Ya Arab. Bas pakai aja. Jadi ihtiyat itu penting, tapi jangan sampai kepada batasan al-waswasah. Allah subhanahu wa ta'ala alam, ma ilmuhu atamma ma ilmuna illa ma 'allam. Alhamdulillah.